Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus takmir Masjid Muhammad Sabri, yang semoga Allah senantiasa menjaga beliau semuanya sehingga bisa terus bersama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati segenap pengurus dari Az-Zikri Peduli, yang juga semoga Allah senantiasa menjaga beliau-beliau semuanya, termasuk seluruh tim, sehingga juga terus bisa bersama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para hadirin semuanya yang Masya Allah di pagi hari ini menyempatkan untuk bersama-sama hadir. Duduk di majelis ilmu itu masih sak jam iku rasane rada abot katimbang duduk ning ngarepe HP. Ya, duduk karo nyekel HP karo duduk ngrungokno ngaji, sing luweh gayeng, sing luweh penak sing pundi? Saya yakin duduk sambil megang HP. Apalagi wifi los. Masya Allah. Cemilan ada. Iku luwih mantep meneh. Jangankan kok 1,5 jam, apalagi kalau yang sudah kecanduan game. Subhanallah, dari habis isya sampai subuh itu kuat. Itulah manusia. Ketika dalam urusan dunia lelah, capek, kadang tidak dirasa. Tapi kalau urusan ibadah, subhanallah, sirah ngeluh kan budal ning masjid iku ma'dzur ustaz, ma'dziratan an dzalik, uzur, sirahku ngeluh. Coba ada bantuan sosial, datang enggak kira-kira? Itulah manusia. Kecintaan terhadap dunia melebihi cintanya kepada akhirat yang kekal dan abadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Termasuk pada hari ini nikmat bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik. Nikmat bisa berkumpul di majelis ilmu, yang sungguh di dalamnya akan kita dapatkan ketenangan. Kalau kita nggak percaya, kalau jenengan nggak percaya kalau di majelis ilmu itu tempat penuh ketenangan, ente nono 15 menit engkas selak wis angop, saking tenangi. Mari ngaji padang kabeh, seger, wis gak ngantuk. Sehingga banyak kita dapati orang kalau sudah masuk masjid, khotib atau yang ceramah salam iku wis mulai ancang-ancang. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kedamaian akan kita dapatkan di majelis ilmu, yang tidak kita dapatkan di tempat yang lainnya. Maka beruntunglah ketika Allah berikan kesempatan ini. Allah pilih kita dari sekian banyak umat manusia. Allah pilih kita dari sekian banyak umat muslim di dunia ini atau di wilayah kita ini.
Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan alhamdulillah, kalau di luar saya lihat tadi sepanjang perjalanan, Masya Allah jalan itu rame. Ada apa ini? Kok imbung-imbung rame? Ada acara apa? Hari santri kayaknya. Iya, leres ngisatnya. Hari santri. Hari santrinya kita ngajilah. Ini. Hari santri ya ngaji. Harinya santri adalah ngaji. Tiada hari bagi santri kecuali ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul dan insya Allah tema kajian kita adalah meraih derajat tertinggi di surga. Meraih derajat tertinggi di surga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang kalau mau jadi pejabat presiden itu persiapannya berapa bulan? Tahun. Agar bisa menjadi orang nomor 1 di suatu negara. Tahun persiapannya. Ono modalnya mboten? Wallahu a'lam. Untuk jadi seorang gubernur berapa persiapannya? Tahun juga. Untuk jadi seorang bupati, untuk jadi kepala desa pun bahkan berhari-hari dilalui, tiap malang begadang untuk menemani, bahkan untuk silaturahim kesana kemari. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan suatu tempat kedudukan yang tinggi. Apapun dilakukan ini. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan semangat kita untuk meraih kedudukan yang tinggi di surga nanti? Seberapa besar perjuangan kita untuk mendapatkan itu semua? Ini perlu kita pertanyakan. Silakan dilihat surat Al-Mutaffifin ayat 26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan keindahan surga itu seharusnya manusia berlomba. Sayangnya manusia hanya berlomba-lomba dalam urusan dunia. Mereka berlomba-lomba, waktu pagi dipakai, siang dipakai, malam dipakai, nggak tahu waktu demi dunia. Tapi untuk urusan ibadah, untuk urusan surga hanya sisa-sisanya. Ayo ngaji, waduh Ustaz gak ono waktu Ustaz. Inilah yang banyak terjadi saat ini. Ayo baca Al-Quran, waduh Tat kok baca Al-Quran toh Tat, aku sholat kadang gak sempet, suibuk, na'udzubillah. Untuk dunia mereka lakukan segala cara, untuk kedudukan tinggi di akhirat kadang mereka lupa. Padahal Allah ingatkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya manusia berlomba-lomba. Maka jangan sampai kebalik. Ya, jangan sampai kebalik. Hidup di dunia ini itu jangan sampai kebalik. Kita diciptakan di dunia ini itu untuk beribadah kepada Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang beriman, seorang muslim seharusnya menyadari bahwa tempat dan kedudukan tertinggi adalah ketika seorang dimasukkan ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah bersabda, al-firdausu rabwatul jannah wa awsatuha wa afdaluha. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling indah, yang paling afdol. Itu surga Firdaus. Ya. Maka mintalah surga Firdaus, kedudukan yang paling tinggi ini, tempat yang paling tinggi ini, tempat yang paling mulia ini. Inna fil jannati mi'ata darajah. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilih. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ard. Fa idza sa'altumullah
fasaluhul firdaus. Di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah janjikan. Jarak antara 2 tingkatan ini bagaikan jarak antara langit dan bumi. Maka seorang mukmin sudah seharusnya punya cita-cita, saya pengen kedudukan yang paling tinggi. Orang yang kerja di perusahaan nggak pengen, wes pokok kerja lah. Enggak, pengen yang terbaik kok. Seorang ibu, seorang bapak menyekolahkan anaknya, bukan wes pokok sekolah, enggak. Anakku jadi yang terbaik di tempat itu. Dan sudah selayaknya urusan akhirat nanti, kita juga bersemangat, nih surga firdaus yang kita inginkan. Makanya sampai-sampai Nabi mengingatkan, memerintahkan kita, apabila kalian minta surga firdaus. Ya, mintalah surga firdaus. Ini jarak antara satu dengan yang lain seperti apa tadi? Jarak antara langit dan bumi. Siapa yang tidak menginginkan kedudukan yang tinggi ini? Tentu kita semua berharap bisa mendapatkannya, kedudukan yang paling tinggi. Tapi apa yang kita lakukan untuk mendapatkan kedudukan yang paling tinggi ini? Apakah hanya sekedar berpangku tangan? Ataukah hanya untuk urusan akhirat ini kita mungkin masih malas-malasan? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan itu semuanya? Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada perjuangan yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kedudukan yang paling tinggi ini. Agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, butuh perjuangan ekstra. Ya, butuh perjuangan ekstra yang harus kita lakukan, mau tidak mau. Bila dalam urusan dunia tadi, yang mau menjabat sebagai kepala desa, yang mengajukan mencalonkan dirinya jadi kepala desa, itu persiapannya berbulan-bulan bahkan tahun. Ya. Bagaimana dengan persiapan kita? Maka ketika kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga nanti, yang pertama yang hendaknya kita lakukan, teruslah belajar agama. Yang pertama, teruslah belajar agama. Sampai kapan Ustadz saya harus belajar agama? Sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia, nggak ada batasan tuh. Kadang-kadang orang membatasi sendiri, nih wis lulus SD gak usah ngaji. Kalau sudah lulus SMP gak usah ngaji. Lah, menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Menuntut ilmu sepanjang hayat. Dan dengan menuntut ilmu inilah, silakan dilihat surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah angkat derajat kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat kedudukanmu, Allah tinggikan derajatmu. Tapi sayang, gak banyak kok orang yang mau belajar agama. Gak banyak. Maka orang yang cerdas adalah mereka-mereka yang memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Dia terus belajar agama, Allah akan angkat kedudukannya. Sampai-sampai Rabi mengingatkan, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Menuntut ilmu itu lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah sunnah itu. Orang ada yang semangat salat tahajud, semangat salat duha, semangat puasa Senin Kemis, tapi tidak ngaji abot. Padahal Nabi, fadlul ilmi, keutamaan ilmu itu sendiri lebih aku cintai daripada seluruh ibadah-ibadah sunnah yang kau lakukan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dan para santri seterusnya, kita itu nggak bisa beribadah dengan baik tanpa adanya ilmu. Gak mungkin ibadah kita bisa berkualitas, sholat kita berkualitas, puasa kita berkualitas, bacaan ayat suci Al-Quran kita berkualitas. Gak akan mungkin tanpa adanya ilmu.
maka bersemangatlah dalam menuntut ilmu. Al-ilmu imamul amali, ilmu itu pemimpinnya amal. Wal amalu tabi'uhu, dan amal mengikuti ilmu. Oh, jadi wali. Ilmu pemimpinnya amal. Makanya berilmu sebelum beramal. Sehingga jelas. Mu'adz bin Jabal pernah berkata, ta'allam, ya, pelajarilah yang apa ilmu itu. Fa inna ta'allumahu laka hasanah, mempelajarinya kebaikan. Wa talabahu ibadah, mencarinya adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, saling mengingatkan adalah bentuk tasbih. Wal bahs anhu jihadun, ya, dan mencurahkan tenaga atau mencari ilmu itu sendiri, membahas suatu ilmu itu sendiri adalah jihad. Masya Allah, ini satu amalan bermacam-macam keutamaan. Satu amalan ini, maka sudah selayaknya kita senantiasa bersemangat dalam mempelajari agama. Jika ingin kedudukan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan terkhusus untuk kita semuanya juga, ingat apa yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu iku luwih apik katimbang donya brana. Ilmu itu lebih baik dari harta. Tapi coba kita lihat, yang banyak itu orang nyari ilmu apa nyari harta? Harta. Padahal jelas ilmu lebih utama, ilmu lebih baik dibanding harta. Ya. Ilmu lebih baik. Orang yang punya banyak harta, nggak punya ilmu, nggak lama. Tapi orang yang punya ilmu, fa insya Allah dia bisa memanfaatkan apa yang dimilikinya sebaik-baiknya. Maka bersemangatlah untuk mempelajari ilmu. Plus al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu menjagamu, sedangkan engkau menjaga hartamu. Orang punya uang 1 M itu lo bingung. Bingung. 1 triliun lebih bingung. Punya emas 10 kilo bingung. Simpen ning kene engko gak aman. Simpen ning kono piye? Naudzubillah. Tapi orang yang punya ilmu sebanyak-banyaknya, maka Masya Allah, ilmu itulah yang akan menjaga dia. Makanya wong sing duwe ilmu mbok ning endi wae iso urip. Nah, bahasanya gitu. Ditaruh di mana saja dia bisa menempatkan dirinya. Ditaruh di mana saja dia bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Itu orang-orang yang berilmu. Maka bersemangatlah ketika kita ingin derajat kita diangkat, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga nanti. Bersemangatlah dalam belajar ilmu, khususnya ilmu agama. Jangan sampai dibalik, ilmu urusan dunia bersemangat nih. Kadang ada orang tua itu untuk anaknya untuk ilmu-ilmu dunia, Masya Allah, isuk sekolah sampai duhur les privat sampai jam 2. Jam 2 disuruh istirahat, habis asar ngaji sampai jam 4. Mari jam 4:45 les lagi untuk ilmu dunia. Ilmu agama ini kursak jam. Naudzubillah bila demikian. Ya, mari kita bersemangat dalam mempelajari ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua,
Agar kita mendapatkan derajat dan kedudukan yang tinggi kelak di surga, maka perbanyaklah menghafal Al-Quran. Angel apa abeti? Menghafal Al-Quran itu berat apa angel? Berat itu, disian. Berat ini, Masya Allah. Menghafal Al-Quran itu mudah, yang sulit mempertahankan. Hafalan Al-Quran itu mudah ketika ada niat. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Allah mudahkan kok. Tetapi untuk mulai menghafal itulah sesuatu yang berat. Ditambah lagi ketika banyak maksiat, apalan 5 ayat sing ilang 10. Oh, kok iso iku bisa. Ketika orang itu banyak maksiat, baru hafal aja dibuat jalan hilang. Makanya hati-hati nih. Tetapi untuk mereka yang menghafalkan Al-Quran, mereka yang memiliki hafalan Al-Quran, yuqalu li sahibil Quran. Ini dikatakan kepada para penghafal Al-Quran. Iqra wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya. Baca, naiklah, tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilaka, kedudukanmu nanti itu inda akhiri ayatin taqra'uha, sesuai dengan akhir ayat yang engkau hafalkan tadi. Baca tuh. Dan ini kurang boleh kul huwallahu ahad, al-falaq, al-ikhlas, an-nas, wis iku tok. Yo ojo arep-arep sing dhuwur-dhuwur gitu loh. Makanya bersemangat gitu loh. Ustaz, bagaimana kalau saya sudah sepuh, Ustaz? Waduh, kok si sepuh iki kok apalan 30 juz, Ustaz? Wong apalan juz 30 wae gak apal-apal gitu. Bismillah, Ibu, ada niat yang baik, miliki niat untuk hafal 30 juz. Jenengan berikhtiar, berusaha. Masih ora apal-apal, terus berusaha. Fa insyaallah Allah akan memudahkan. Ojo putus asa. Kadang-kadang ngapunten sing sepuh iku kadang-kadang nggih nek usia rada sepuh lagi apalan Anas apal, Al-Falaq apal, Al-Ikhlas apal, dibaleni neh Al-Falaq gak apal. Ulangi lagi. Ya, ulangi lagi. Kalau kita punya hafalan 1 juz, maka setiap hari harus kita murojaah 1 juz. Harus itu. Lah awak dhewe kan enggak apalane 1 juz sing dimurojaah kul. Yuk ilang kabeh suwe-suwe. Ya. Ingat para penghafal Al-Qur'an ini, Allah akan muliakan. Makanya belum ada kisah orang yang hafal Al-Qur'an itu ketika di dunia terlunta-lunta, tidak ada. Silakan dicari. Allah muliakan mereka. Itu di dunia, bagaimana kelak di hari kiamat, bagaimana kelak di surga. Coba kita flashback mengingat kembali. Allah turunkan Al-Quran di bulan yang mulia, di malam yang mulia, kepada Nabi yang mulia. Bisa dibayangkan ini. Maka orang-orang yang menghafalkannya, orang-orang yang membacanya, mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita sudah menghafalkan wis bismillah, dilanjutkan. Masih ora apal-apal, lanjut. Tetap menghafal. Ya, tetap menghafal. Berat, Ustaz. Ya, sesuatu yang berat kan sesuai dengan ganjarannya kan tinggi, besar. Ya. Itulah yang hendaknya kita lakukan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah. Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat. Fayaqul, maka Al-Qur'an itu akan berkata, Al-Qur'an akan memberikan sebuah pernyataan. Ya Rabbi hallihi. Ya Allah, ya Rabbi hallihi fayulbasu tajal karamah. Summa yaqulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatal karamah. Ya Allah, berikan dia perhiasan. Allah berikan seorang yang hafid Al-Quran mahkota kemuliaan.
Al-Quran meminta lagi, ya Allah tambahkan untuknya. Allah berikan pakaian perhiasan kemuliaan. Summa yaqulu ya Rabbi irdu anhu fayardu anhu fayuqalu lahu iqra warqa wa tuzadu bikulli ayatin hasanah. Ya, kemudian dia meminta lagi, ya Allah ridhoi dia, Allah meridhoinya. Lalu dikatakan kepada orang yang hafid Al-Quran tadi, yang hafal Al-Quran tadi, bacalah, naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Masya Allah. Maka kita harus bersemangat nih. Setidaknya sudah punya niat itu wis apik. Lah kadang-kadang niat wae ora duwe. Nah iki lah angel tuh. Berat nih wis ngene. Setidaknya meskipun kita hafalan kita masih susah ya, khususnya ibu-ibu, apalagi sudah banyak kesibukan nggih, momong anak, momong putu, setidaknya sudah ada niat bismillah. Kita pelan-pelan hafalkan satu. Saya hafalan 10 ayat berat Ustaz, 5 ayat. Turunkan, tapi diistiqomahkan. 5 ayat berat Ustaz, 1 ayat. Wis, ayat iku sing diistiqomahi. Saiki sak ayat, sesuk sak ayat, 10 dino lak 10 ayat toh. Tapi dimurojaah terus ben gak ilang. Saiki alif lam mim, cukup aja tambah neh. Abot apa angel iki? Wenteng lah alif lam mim jenengan lah apal toh. Cukup itu saja. Bendino karo goreng yo alif lam mim. Karo malik yo alif lam mim iki. Duduk mantra lho niki, jenengan lagi apalan iki. Besok tambah Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Wis loro iki sik. Ya. Loro sik. Karo ngantar anak, momong putu alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Orang patek apal, nggawa catetan. Wis. Bismillah. Nek wis diniatkan ngoten niku. Diping wae nek awak dhewe bendina iku sak ayat, setahun berapa ayat? 360. Anggapan 360 lah, wis ngono wae, gampangane. Sak tahun. Lah umure awak dhewe nek wis 30, wis 40 kan sejatine wis apal jane. Nek bendina sak ayat. Maka mari masih ada kesempatan kita mulai. 1 ayat. Nek nom-nom ya aja sak ayat lah. Nek santri ya aja sak ayat. Nek santri ya sak juz sedina. Kokain Ustaz, ya sak halaman lah. Kalau sak juz kokain ya sak halaman. Tapi diistiqomahkan. Di murojaah. Ya. Mari kita lakukan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sudah selayaknya nih ya seorang penuntut ilmu memulai menghafal Al-Quran. Kalau kita melihat ulama-ulama terdahulu itu Masya Allah, Ibnu Jarir At-Tabari berkata, aku menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun ya, itu beliau. Kalau kita lihat sejarahnya Imam Asy-Syafi'i Masya Allah, dan ulama-ulama yang lainnya di usia belia sudah hafal Al-Quran. Maka Masya Allah kita sekarang bersyukur banyaknya pesantren-pesantren, pondok-pondok, ma'had-ma'had penghafal Al-Quran. Kita bersyukur sekali ya, kita bersyukur. Dan orang tua seharusnya juga mulai mendorong anaknya untuk hafalan Al-Quran. Orang tua hendaknya mendorong putra-putrinya untuk hafalan Al-Quran. Anak jenengan apal rumus aritmatika, logaritma. Apa neh? Iku nek wis rumah tangga gak digawe lho. Ya. Gak mungkin. Apal segala rumus fisika, sisi kali sisi, panjang kali lebar kali tinggi, iku ora digawe. Ngitung kecepatan kelapa jatuh jeder gak digawe men. Suwen. Yang dipakai apa? Hafalan Al-Qur'annya dalam setiap sholatnya. Maka orang tua hendaknya memotivasi anaknya untuk hafalan Al-Qur'an.
kado terindah bagi orang tua salah satunya adalah ketika anak-anaknya hafal Al-Quran. Man qara Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran, wa ta'allamahu, dia ajarkan, ya, wa amila bihi, dia amalkan apa yang ia pelajari. Dia baca, dia pelajari, dia ajarkan, dia amalkan. Ulbisa yaumal qiyamah tajan min nurin dhau'uhu mislu dhau'is syamsi. Maka kelak pada hari kiamat dia akan diberikan mahkota dari cahaya, ya, yang cahayanya sebagaimana cahaya matahari. Wa yuksa walidayhi hullatani la tuqawwamu bihimad dunya. Dan kedua orang tuanya masing-masing dikenakan baginya dua perhiasan yang sangat bernilai, sangat berharga. Saking berharganya, lebih berharga dari dunia seisinya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan orang tuanya pun dipakaikan mahkota. Maka orang tua ini berkata, bima kusina hadza, ya, kenapa kami diberikan pakaian kemuliaan seperti ini? Fayuqal, maka dikatakan, bi akhdi waladikumal Quran, karena anak kalian adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Ini kabar gembira bagi orang tua. Dorong anak kita untuk hafalan Al-Quran. Bersyukurlah kalau punya anak-anak yang mau membaca Al-Quran, mau menghafalkan Al-Quran, syukur-syukur gelem ngajar ngaji Al-Quran. Tapi kan kadang-kadang orang tua gengsi, ngulang Al-Quran oleh apa? Oleh ganjaran, oleh pahala. Allah akan menjaga mereka, Allah akan memuliakan mereka. Ini yang penting, ya. Maka ketika kita juga menginginkan kedudukan yang mulia, derajat yang tinggi di sisi Allah, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam menghafalkan Al-Quran. Meskipun awak dewe ngapal itu sik gampang lali, meskipun kita menghafal kadang-kadang masih sering lupa, tapi teruslah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin. Kalau perlu catet, duwe catetan, wis sedina iki apanan saayat iki ya digawa catetan ben gak lali. Terus itu diusahakan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang ketiga. Agar seorang mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di hari kiamat atau di surga nanti, maka hendaknya seseorang bersabar atas salah satu tanda penuaan, yaitu uban. Sing uwanen, uwan itu tandane napa, Pak? Orang beruban itu tandanya napa? Nek wis uwanen tandane tambah usia, berarti jatahe berkurang. Sudah seharusnya orang yang ketika tambah berkurang usianya, di antara tanda-tandanya adalah munculnya uban, dia bersabar atas itu. Wis beno, ra usah duwe keinginan mencabut uban, ya, gak usah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, surat Ar-Rum ayat 54. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu kuat, kemudian menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah. Bayi lemah, kemudian menjadi kuat usia seperti sekarang ini, nanti akan kembali menjadi lemah. Dan apa? Dalam firman Allah, wasyaiba, dan beruban. Berarti nek wis beruban iku kekuatane wis menurun, wis mulai masuk usia-usia lemah ini. Maka ketika seorang itu beruban, ingat apa yang disebutkan oleh Nabi,
Asyaibu nurul mu'min, uban itu cahaya bagi seorang mukmin. La yashibu rajulun syaibatan fil Islam, tidaklah seorang itu beruban dalam Islam meskipun satu helai, meskipun siji, ila kanat lahu bikulli syaibatin hasanah wa rufi'a biha darajah. Uban siji iku, kata Nabi, ya, uban yang satu itu dicatat baginya kebaikan dan diangkat derajatnya. Uwane jenengan pinten ndang diitung saiki. Ibu-ibu yang di belakang makanya bersyukur kalau sudah punya uban. Artinya dengan lungguh manis wis oleh pahala, dengan duduk manis diangkat derajat. Tapi lah kadang-kadang lah enek toh nggak kepingin ketok, nggak kepingin kelihatan tuh cabuti kabeh, brundul nggak bisa sentak nggak. Bersyukur ketika Allah berikan uban, ya bersyukurlah. Karena uban yang satu itu dalam hadis tadi disebutkan dicatat sebagai kebaikan, diangkat derajatnya. Dalam hadis lain bahkan disebutkan kutibalahu biha hasanah, dicatat kebaikan, wa hutta anhu biha khati'ah, dihapus dosanya, wa rufi'a lahu biha darajah, diangkat derajatnya 3. Uan siji oleh telu. Oh. Iki lak diskon gede-gedenan toh. Ya, pahalane diberikan luar biasa. Dihapus dosanya, diangkat derajatnya, dicatat kebaikan untuknya. Syalbani mensahihkan hadis ini, ya. Hadis ini hasan sahih oleh Syalbani. Maka beruntung kalau sudah beruban. Ya, makanya yang muda-muda itu jangan pikir, wah, sing tua mesti kalah iki pahalane karo aku, mesti. Nek sepuh akeh uane, dengan istirahat tok iku wis pahalane wis akeh. Dengan dia duduk manis itu sudah dapat dicatat kebaikan, dihapuskan dosanya, kemudian Masya Allah, ini luar biasa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang keberapa tadi? 3. Ustaz, ini sampai jam berapa Ustaz? Jam 9 lewat, masih setengah jam lagi. Tak tutup nih. Kemudian yang berikutnya, agar seseorang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka memperbagusi akhlaknya. Ya, akhlaknya diperbaiki. Makanya nasihat kami, mari anak-anak kita dibenahi akhlaknya. Ditoto tenanan akhlaki. Perkara yang besar yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan Nabi menyebutkan ma min syai'in yudha'u fil mizan, tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di sisi Allah athqalu min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Maka jadilah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, tutur kata yang baik, tindakan yang baik, perilaku yang baik. Wa inna sahibah husnil khuluq, karena orang-orang yang memiliki akhlak yang baik itu la yablughu bihi darajata sahibis shaum was shalah, dia akan menyamai, dia akan mencapai derajat orang-orang yang puasa dan salat. Ini kalau kita perbaiki akhlak kita. Bahkan Nabi menyebutkan ana za'imun, aku jaminkan, ya, bi baitin fi rabatil jannah, dengan sebuah rumah di surga yang paling bawah, liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, yang meninggalkan debat walau dia benar. Yang mau meninggalkan debat meskipun benar, Allah jaminkan rumah Rasul jaminkan rumah di surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, dan Rasul jaminkan sebuah rumah di pinggiran surga, ya, atau di bagian tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan berdusta walaupun bercanda. Maka hati-hati nih, Mas yo guyon ojo sampai berbohong. Betapa banyak kita lihat di media
media-media televisi atau apapun yang berbasis guyonan. Itu apa yang diucapkan kadang suatu kebohongan. Padahal ini dilarang. Ya, orang-orang yang mampu meninggalkan berdusta meskipun dia sedang bercanda, Rasul jaminkan sebuah rumah di surga. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan rumah di surga yang paling atas. Bagi siapa? Liman hasuna khuluquhu, bagi orang-orang yang baik akhlaknya. Maka mari kita perbaiki akhlak kita, dan mari kita meminta pertolongan kepada Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ini doanya Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hafal nggih? Udah hafal? Belum. Yang belum hafal dihafalkan. Kalau nggak hafal, ndonga nganggo basa Indonesia. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki adaku akhlak yang baik itu kecuali Engkau. Ini inti dari doa tersebut. Ya, kita minta kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik. Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya, ini doanya. Kemudian yang kelima, agar seorang mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi kelak di surga, maka bersabarlah atas musibah yang menimpa kita. Sabar itu berat. Sabar itu berat. Kadang orang sabar, ya, atau kadang orang yang diuji oleh Allah dengan sesuatu musibah, itu hilang sabari. Makanya sudah selayaknya orang-orang yang Allah uji, dia bersabar atas ujian itu. Sudaul mu'min, pusingnya seorang mukmin. Ibu-ibu wis tau ngrasakne iki koyo sirah mumet. Pone sing wis usia sepuh, waduh malah niki. Soring sampai gawanane nek gak minyak kayu putih, ya minyak lain-lain itulah. Udah iku wis gawanane iku. Nek zaman enom gawe minyak wangi, nek usia sepuh minyak. Itu model-model minyak ngilangno angin iku. Itu. Sudaul mukmin, pusingnya seorang mukmin ngelune sirai awak dhewe. Mak cemrekot cetut-cetut ngoten niku. Wa syaukatun yushakuha, atau duri yang menempel atau mengenai kaki kita. Au syai'un yu'dhihi, atau sesuatu yang menyakitkan kita. Yarfa'uhu Allahu biha yaumal qiyamah darajah, dengannya Allah akan angkat derajatnya. Iku nek gelem sabar, tapi sirah ngeluh. Apalagi terlebih usia sepuh ya, kalau yang muda mungkin gak terlalu. Orang kalau sudah masuk usia 50 ke atas, pandangan mulai kabur, pendengaran mulai berkurang, sikil, ya, dengkul, lutut iku rasane cenut-cenut, pinggang gawe lungguh suwi. Padha ya cekut-cekut ngoten niku. Wis apa neh? Wis kabeh wis. Ketika mata mulai kabur, pendengaran mulai kabur, uban mulai bertabur, panganane bubur, iku wis. Iki tanda-tanda biasanya awak ra enak kabeh. Tapi ketika seperti itu Allah uji kita dengan demikian, kita mau bersabar. Semua itu yang kita alami, yarfa'uhu Allahu biha yaumal qiyamah darajah, Allah angkat derajat kita. Wa yukaffiru anhu biha dzunubah, dan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa sih orang sepuh kok banyak sakitnya daripada segere? Karena Allah sayang dengan orang sepuh. Soalnya nek wis sepuh kon maca Al-Qur'an suwi ku enggak patek kuat. Kon salat ngadeg suwi yo enggak patek kuat. Dengan apa Allah angkat kedudukannya? Allah uji dia dengan sakit.
Mudah-mudahan ketika dia sabar, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya. Inilah yang Allah inginkan untuk kita. Ya, maka bersabarlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syalbani, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza sabaqat lahu minallahi manzilatun, jika Allah telah tentukan takdirnya pada tingkatan yang tinggi di surga, lam yablugha bi'amalihi, tapi belum didapat, belum sampai dengan sebab seluruh amalnya itu, ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi, maka Allah akan uji dia, Allah akan coba dia, baik itu jasadnya, hartanya, atau anaknya. Artinya apa? Ketika ada orang yang sudah masuk usia senja, kemudian Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan anaknya, Allah uji dengan hartanya, Allah tuh pengen derajat kita tinggi. Kalau paham ini, Masya Allah, dia akan bersabar. Ya, makanya dilanjutkan oleh summa sabbarahu ala dzalik, kok ketika diuji dengan hal-hal tersebut dia bersabar, hatta yablughul manzilata allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Ya, maka ketika dia mau bersabar seperti itu, fa insyaallah dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Makanya hikmah kenapa sih orang sepuh kok gampang nopo wau? Cemerkot sikile, gampang ngeluh sirai, kemudian awak gampang gregesi. Itu Allah sayang dengan orang-orang sepuh. Soalnya nek kon nglakoni amalan koyok sing enom-enom iku mungkin dijak banter-banteran yo kalah. Tapi dengan sabarnya itu ketika diuji, Allah angkat derajatnya, Allah hapus dosanya. Loh, kurang piye? Ketika dia beruban, dia sabar dengan ubannya, dicatat kebaikan, dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Makanya sing sepuh itu gelem sabar, Masya Allah. Makanya menjelang usia senja hendaknya kita berilmu. Nek tambah berilmu, ngerti, paham, fa insya Allah usia senjanya menjadi usia yang penuh keberkahan di dalamnya. Ketika dia paham, Masya Allah, dengan uban ini Allah hapus dosa-dosanya, dengan uban ini Allah tinggikan derajatnya, dengan uban ini Allah hapus dosanya, Masya Allah, dia akan bersabar dengan uban itu. Bangga, ya bangga. Bayang no uban siji wae koyok ngono, bayang no kabeh beruban ini, Masya Allah. Ya bersyukur itu. Makanya nek diuji, sing nom-nom iki diuji dengan uban iku sing sabar. Aja buwi ngumpes. Ketok berwarna dhewe. Sabar, insyaallah itu suatu kebaikan, ya. Itu termasuk kebaikan. Termasuk yang sepuh ketika diuji dengan sakit, atau kita semua ketika Allah uji dengan sakit, bersabarlah. Ya, bersabar. Dan Nabi pernah mengingatkan, ma min syai'in yusibul mu'min hatta syauqati tusibuhu illa kataballahu lahu biha hasanah au huttat anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah kemudian dia mau bersabar, maka Allah catat baginya satu kebaikan dan Allah ampuni dosa-dosanya. Wis bersabar saiki kuncine. Tapi yo abot, kebanyakan orang kalau diuji sakit sambat dhisik. Sabar itu indas sadamatil ula, pada hentakan pertama. Pas kenek yo iku sabari. Aja muring-muring sih. Yo aja muring-muring, sabar pada hentakan pertama. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah hadis ini, semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Yang sedang Allah uji dengan sakit, yang Allah uji dengan kadang-kadang sering pusing,
yang kadang-kadang Allah uji dengan mungkin sakit yang belum kunjung sembuh. Yuwaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat itu orang-orang sehat, ya, orang-orang yang tidak ditimpa musibah, ya, mereka akan menyesal. Hina yu'ta ahlul bala'i thawaba, ketika Allah berikan pahala kepada orang-orang yang dulu di dunia diuji oleh Allah, yang dulu orang-orang di dunia Allah berikan musibah kepadanya. Jadi di hari kiamat nanti ada orang yang menyesal. Salah satunya orang-orang yang ketika di dunia tidak diuji dengan bala, tidak diuji dengan musibah. Yang menjadikan mereka menyesal adalah ketika mereka melihat orang-orang yang dulunya semasa di dunia Allah uji, Allah berikan mereka cobaan, Allah berikan mereka ujian, musibah dan lain sebagainya. Sampai-sampai mereka mengatakan lau anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Sampai-sampai, ya, mereka bercita-cita, kalaulah dulu kulitnya dipotong-potong bahkan digunting-gunting di dunia, mereka akan ingin merasakan itu. Karena saking besarnya pahala orang-orang yang dulunya semasa di dunia Allah berikan ujian. Makanya ketika kita paham hakikat sebuah ujian ini, nantinya di hari kiamat akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Tentunya kita akan bersabar atas semua ujian-ujian ini. Sampai-sampai kata Nabi tadi, ya, lau anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Wis to enggak apa-apa, kulitku sama dipotong-potong dan lain sebagainya enggak masalah. Karena saking besarnya pahalanya di surga. Makanya antum, kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semuanya yang sedang diuji oleh Allah, bersabarlah. Ya, ketika kita mau bersabar, pahala besar sedang menanti kita, kedudukan yang tinggi Allah siapkan untuk kita. Tapi masalahnya untuk bisa bersabar dari ujian ini berat. Berat Bapak Ibu. Makanya terkhusus untuk kita semua yang masih memiliki orang tua, yang mungkin qadarullah Allah uji saat ini masih terbaring lemas di ranjangnya, atau keluarga yang diuji Allah dengan sakit dan lain sebagainya, berikan motivasi kepada mereka, hiburlah mereka agar tetap bersabar. Mudah-mudahan itu menjadi sebab Allah angkat kedudukannya, Allah muliakan mereka, Allah berikan tempat tertinggi di surga nanti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga, maka ingatkan anak kita satu hal diantaranya tentang doa. Nah, ibu bapak gak jal opo-opo, doakan bapak ibu. Hendaknya orang tua mengingatkan itu. Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh di akhirat nanti ada orang laki-laki atau ada seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Fayaqul, kemudian orang ini berkata, anna li hadza, kenapa derajat saya ditinggikan? Kenapa derajat saya diangkat? Fayuqal bistighfari waladikalaka. Ini semua karena doa anak-anakmu yang mereka senantiasa memohon kepada Allah agar Allah mengampunimu. Maka kita juga ketika kita sayang dengan orang tua kita, bahkan yang sudah meninggal, teruslah doakan dalam setiap waktu kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan tuh orang tua kita. Doakan mereka. Termasuk pastikan anak-anak kita hafal doa tersebut. Saya pernah coba nanya anak-anak itu meskipun udah dewasa ya, Mas Mbak coba doa untuk orang tua gimana? Bingung. Bisa dibayangkan nih. Artinya kan bisa jadi gak dibaca, orang tuanya gak didoakan. Terlebih di zaman saat ini,
ketika anak lebih sibuk dengan HP-nya, ketika orang tuanya ditimpa musibah masih sempat mabar. Santri mungkin nggak tahu apa itu mabar, main bareng, ngegame bareng saat orang tuanya ditimpa musibah. Bahkan saat orang tuanya meninggal, isek sempat tiktokan. Naudzubillah. Inilah yang terjadi saat ini. Ketika generasi sudah mulai terjadi pergeseran, ya. Maka orang tua motivasilah anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka kebaikan. Gak apa-apa kita harus berjauhan dengan anak kita untuk kita masukkan ke pesantren, agar kelak mereka orang-orang atau anak-anak yang senantiasa mendoakan kita. Jangan sampai disalah persepsikan pesantren tempat hukuman bagi anak-anak. Sampean lenek nakal tak lebone pondok. Loh, dipikir pondok itu penjara apa? Enggak. Pondok itu tempat di mana anak kita dididik, dibina menjadi anak-anak yang indah dan bagus akhlaknya, bagus ibadahnya. Maka orang tua kalau memang harus berjauhan dengan anak demi kebaikan, nggak apa-apa. Meskipun kita berjauhan ketika anak-anak kita senantiasa membaca Al-Quran, anak-anak kita senantiasa mendoakan kita, yang beruntung kembali ke kita. Ya. Yang untung juga orang tuanya. Maka kami ingatkan sekali lagi, pastikan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang saat ini datang, ketika sampai rumah tanya anak-anak kita, apal urung donga iki? Sudah hafal belum doa ini? Sudah dipraktekkan belum? Sudah dilaksanakan belum? Termasuk kita yang saat ini hadir, berapa kali dalam sehari kita mendoakan orang tua kita? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus kita baca tuh. Kita doakan orang tua kita. Ya, mudah-mudahan dengan demikian orang tua kita akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Itu harapan kita. Dan cita-cita seorang mukmin itu bisa sehidup sesurga dengan keluarganya. Ya, sehidup sesurga. Bukan hanya di dunia tok ya, tapi sehidup sesurga. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nasihat kami, ayo coba kita mulai praktekkan yang apa saat ini kita bahas. Ilmu itu bukan hanya sekedar teori, tapi ilmu itu apa yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah ini kita lanjutkan sesi tanya jawab. Kalau nggak ada sesi tanya jawab, nanti akan kita lanjutkan sedikit. Khawatir ono pertanyaan dan waktu ini nggak cukup. Fadhal kalau ada pertanyaan. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan. Nek ono aja angel-angel ya. Pertanyaan sing gampang-gampang ae. Kayak ujian ku nek kangelan iki. Ada Ustaz. Bismillah. Ada pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, apakah cuek terhadap masalah atau debat termasuk sabar? Pertama tadi kita katakan seorang muslim itu hendaknya menghindari debat. Bedakan antara diskusi dengan debat. Dibedakan itu. Seorang muslim ketika ada suatu perdebatan lebih baik menghindar. Ya, menghindar. Dan ketika kita diajak debat gak mau, berarti itu bagian dari kita menahan diri kita, bersabar dari hal tersebut. Maka sekali lagi
seorang mukmin itu hindari yang namanya debat, karena debat itu bukan tujuannya menyelesaikan masalah tapi nyari masalah. Debat itu tujuannya ngelek menangi dewi. Makanya kalau bisa bukan debat tapi duduk untuk diskusi menyelesaikan masalah bersama-sama. Iku nek paling bener engko akan diterima. Nek debat iku saling mengunggulkan argumen tanpa mau menerima argumen orang lain. Itu. Kemudian yang kedua, Afwan mau tanya, kan uban ada yang bilang bisa karena stres. Apakah satu uban itu di umur muda bisa dikatakan meninggikan derajat? Konteks hadis tersebut adalah termasuk kata Nabi tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi adalah enggak peduli muda ataupun tua. Ketika memang beruban maka bersyukurlah. Itu bagian dari kasih sayang Allah kepada kita dan juga sudah menunjukkan tambah. Meskipun muda nek ana ubane kan berarti tambah wisan umure. Berarti jatai wis kurang. Ingat, siapa yang bisa menjamin kalau manusia itu bisa sampai umur 60 tahun? Enggak ada. Itu juga sebagai pengingat untuk kita, tambah usia iki wisan jatai wis kurang, karena a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Yang lebih dari itu titik, yang kurang oke, gitu loh. Makanya yang muda juga jangan santai-santai, saya enom Ustaz. Nek dihitung-hitung jatahku wis dawa, ya aja ngono gitu lah. Ya enggak mesti. Makanya kita perbanyak bekal sebanyak-banyaknya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan usia terbaik anak untuk menghafalkan Al-Quran? Karena ada hadis yang menekankan untuk mempelajari akidah atau tauhid terlebih dahulu sebelum menghafal Al-Quran. Jazakallah khair. Kapan usia terbaik anak untuk menghafalkan Al-Quran, bahkan semenjak dalam kandungan? Ingat bahwasannya anak ketika sudah ditiupkan ruh, disitulah peran orang tua untuk membiasakan mendengarkan, membaca Al-Quran. Dibiasakan itu. Kami pernah membaca, wallahu a'lam kebenaran ini, bahwasanya orang-orang barat atau orang-orang di negeri barat yang bahkan mungkin mereka tidak bertuhan, mereka ketika dalam usia hamil akan menyibukkan dalam suatu kegiatan yang itu dianggap bermanfaat. Salah satunya menghitung. Lah umat Islam seharusnya senantiasa menyibukkan untuk mendengarkan dan menghafal Al-Quran. Ingat, ketika seorang itu hamil, dilarang memperdengarkan anaknya atau suatu perdebatannya di hadapan anak. Akan menjadi dampak. Maka saat hamil pun sudah dimulai nih sebenarnya prosesnya. Ya sudah dimulai. Dan apakah nanti anak-anak itu ketika disuruh menghafalkan Al-Quran berarti meninggalkan akidah atau tauhid? Tidak. Disinilah pentingnya peran seorang ibu. Ya, disinilah pentingnya seorang ibu. Maksudnya bagaimana? Ibu yang baik akan mendampingi anaknya dalam perkembangannya menghafal Al-Quran. Jalan Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang lain sebelum balik mereka sudah hafal. Di sini, maka peran orang tua itu penting. Maka sekali lagi berikan porsinya. Bahkan kalau memang usia anak ini usia terbaik, ya memang dari kecil dibiasakan. Dan sekarang Masya Allah, kita lihat anak-anak yang masih 0 kecil atau 0 besar sudah 1 juz 2 juz loh. Ya, sudah 1 juz 2 juz, meskipun nanti ada PR berat, yaitu tahsinnya, membenahi bacaannya. Ini diantaranya. Tapi juga dibiasakan agar anak ini sudah mulai cinta dengan Al-Quran. Tanamkan itu. Jenengan coba lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita lihat seorang artis, penyanyi saja, lihat anak-anak mereka engko jatuhnya nggak jauh dari pohonnya. Seneng. Nah,
Maka kita sebagai umat Islam tanamkan cinta dengan Al-Quran, sehingga anak-anak kita pun nanti akan cinta dengan Al-Quran. Apakah mengajarkan Al-Quran gak mungkin mengajarkan akidah? Sangat mungkin, karena isi Al-Quran semuanya juga akidah ini. Ya, itu diantaranya. Ya, maka nasihat kami adalah kapan usia terbaik anak untuk menghafalkan Al-Quran? Ayo dimulai dalam kandungan ini sudah dimulai perdengarkan Al-Quran. Sering-sering orang tua mendengarkan, kayak mana pertanyaan ini? Sering-sering orang tua mendengarkan bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ketika anak sudah lahir, Masya Allah, mendengarkan Al-Quran. Kita juga mendengarkan Al-Quran. Maka nanti yang terdengar oleh anak, itulah yang nanti akan dibaca. Ingat, anak itu peniru ulung. Anak itu peniru ulung. Coba diperhatikan lingkungan kita. Mungkin gak orang tua itu ngajari anak misuh? Gak mungkin. Tapi kenapa mahir? Lingkungan dia denger, cuma kerungut tok. Maka inilah yang harus kita lakukan. Perdengarkan anak kita dengan Al-Quran. Fa insyaallah itu yang akan diucapkan. Ya, PR orang tua ini nantinya. Maka ayo orang tua juga belajar. Kita ngaji, kita hafalan. Sehingga nanti ketika anak kecil nimang-nimang anak itu kok maca Al-Qur'an lho. Bismillahirrahmanirrahim. Gak nyanyi ginggo. Kan juga ada kan orang-orang nimang anaknya dengan nyanyi-nyanyi itu. Itu diantaranya. Ayo kita mulai hafalan. Bismillah, Ustaz mau bertanya, apakah orang yang menghafal Al-Quran bisa meninggikan derajat orang tua di surga walaupun orang tuanya pernah melakukan dosa besar? Anak itu min kasbi waladihi. Anak itu hasil jerih payah orang tua. Maka kebaikan yang dilakukan oleh anak, orang tua akan dapat pahala. Bagaimana kalau orang tuanya pernah melakukan dosa besar? Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama bukan dosa syirik dan dia tidak meninggal dalam kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang seharusnya dia dapatkan. Ingat, al-waladu, anak itu adalah min kasbi waladi, hasil perjuangan orang tua. Maka apapun kebaikan yang dilakukan oleh anak, orang tua akan mendapatkan ganjarannya. Maka nenek anak panjenengan sedaya pinter maca Al-Qur'ani, bendino maca Al-Qur'an, mengamalkan kebaikan, melakukan segala kebaikan, orang tua juga dapat cipratan pahala nih. Bukan cipratan, malah dapat pahala yang dilakukan seorang anak. Karena anak itu gak mungkin bisa demikian tanpa perjuangan orang tua. Maka bersyukur ketika anak-anak panjenengan sedaya, anak-anak yang benar-benar mengamalkan ajaran Islam ini, dia akan dapat. Dan terkait jika dia melakukan dosa besar, ya mudah-mudahan dia sebelum meninggal juga bertaubat, ya. Karena sekali lagi dosa ini jika memang seorang hamba beristighfar kepada Allah, Allah akan mengampuni. Termasuk anaknya perbanyak memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Wallahu taala a'lam. Jika orang tua sakit dan berikhtiar untuk sembuh, apakah masih termasuk sabar dengan ujian sakit tersebut? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita diuji sakit, kita bersabar dengan sakit tersebut. Bagaimana kalau kita berikhtiar untuk mencari obat? Maka sungguh ketika kita sehat pun, ya, ketika sudah sehat, maka alhamdulillah. Tapi jika kita masih terus bersabar dengan hal tersebut, ini juga termasuk kesabaran. Maka sekali lagi, ketika kita diuji dengan sakit, bersabarlah dengan sakit itu. Ketika kemudian kita ikhtiar untuk sembuh, ya, ikhtiar untuk sembuh, kemudian Allah berikan kesembuhan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mukmin karena seluruh urusannya baik. Kalau diberi nikmat dia syukur, kalau dia sembuh dia bersyukur, kalau dia sakit dia sabar. Maka itu semua adalah kebaikan. Maka itu yang harus dilakukan. Ketika sakit dia bersabar seraya terus berikhtiar untuk sembuh agar bisa menjalankan segala aktivitas yang lainnya.
Tapi saat sakit itu bersabarlah. Assalamualaikum Ustadz, jika mau menasihati orang tapi ujung-ujungnya orangnya malah mengajak pada perdebatan, apa yang harus dilakukan? Tugas kita adalah menasihati, jika diterima alhamdulillah, jika ditolak maka tidak masalah. Niat kita menasihati, niat kita adalah kebaikan, ad-dinun nasihah. Tapi juga perhatikan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, menasihati itu ada adabnya. Menasihati ada adabnya. Cari waktu yang pas. Cari waktu yang pas. Pakai bahasa yang pas. Pakai bahasa yang pas. Contoh gini. Saya cuapek dan saya berbuat salah. Saya dinasihati mungkin gak terima. Soalnya wis kadung cuapek iki. Tunggulah waktu yang santai. Jak ngopi. Nah, kan gitu. Insya Allah kalau diajak dari hati ke hati, apa yang keluar dari hati insya Allah diterima oleh hati. Maka cari waktu yang pas. Cari waktu yang pas, momen yang paling baik. Kemudian gunakan bahasa yang baik. Dan jangan menasihati di muka umum. Ya, jangan nasihati di muka umum. Karena itu bukan menasihati, justru akan menghilangkan martabat seseorang. Itu diantaranya. Tapi kalau sudah itu dilakukan kemudian orangnya malah ngajak debat, malah ngengkel, ya sudah tinggalkan. Ya tinggalkan. Doakan mereka semoga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pertanyaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sabar itu, ada pertanyaan, apabila saat hentakan pertama kita bisa bersabar, qadarullah lambat laun kesabaran mulai memudar, apakah kesabaran sebelumnya dianggap gugur? Sabar itu ibarat lautan tak bertepi, jalan tak berujung. Perhatikan orang yang saat sedekah dia ikhlas, tapi kemudian selang beberapa kemudian dia menyakiti orang yang diberi, maka sedekahnya batal. Saya bersedekah nih 10 juta pada fulan, kemudian selang beberapa waktu karena kepuwegel karo wong iku, ya, saya ungkit-ungkit nih, saya sakiti hatinya, maka sedekah saya batal. Lah, ketika orang itu di awal-awal sudah bersabar, kemudian dia marah, ingat sabar itu terus, ya, sabar itu terus, nggak hanya di awal saja. Maksudnya sabar pada hentakan pertama, sabar itu dimulainya saat hentakan pertama. Paham nggih? Jadi kapan kita harus bersabar? Mulai hentakan pertama. Sampai kapan? Sampai tak berujung. Ya, sampai tak berujung. Kalau kita marah, berarti kita masih belum sabar, belum dikatakan sabar. Lah aku wingi wis sabar kok. Itulah wingi, sekarang kamu gak bersabar atas ujian itu, berarti kamu gak terima dengan ujian itu, kamu gak rela, gak ridho dengan ujian tersebut, ya. Padahal ujian Allah itulah yang terbaik untuk kita semuanya, gitu loh. Ini diantaranya. Maka bersabarlah terus menerus, ya, bersabar. Justru seharusnya malah ketika tambah hari kesabaran bisa meningkat, ya, artinya bisa tambah sabar lagi. Karena wis nggak panas-panasi gitu loh. Tapi itulah syaitan akan berusaha menjadikan kita, akan berusaha membuat kita tidak ikhlas, membuat kita marah atas apa yang terjadi. Maka berhati-hati. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum jualan rokok secara syariat?
Bagaimana solusinya jika toko saya yang laku hanya rokok saja? Dan bagaimana tips agar mendapat ganti yang lebih baik dari Allah jika saya meninggalkan jual beli tersebut? Secara umum penanya sudah paham akan hukum tersebut. Ingat, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat ya, saat kita berniat baik, jangan dianggap gak ada ujian. Ya, jangan dianggap ketika saya pengen hijrah, pengen berbuat baik, kemudian setelah itu gak ada ujian. Allah akan uji kita untuk tahu sampai mana keimanan kita, sampai mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika posisi itu terjadi, kita sudah paham akan hukum hal tersebut, tinggalkan. Ya. Karena kita yakin sesuatu itu, jika memang sesuatu itu haram, meskipun banyak nggak berkah. Ini pahami. Sesuatu yang haram, sebanyak apapun tidak ada keberkahan. Nek nggak berkah berarti nggak langgeng. Barokah itu langgeng. Maka ketika kita memilih, wis nggak dodolan ini, kita milih dodolan yang lain, fa insyaallah, meskipun hasilnya nggak sebanyak yang pertama, tapi hasil inilah yang berkah, yang langgeng. Dan Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Mungkin nggak saat itu juga, mungkin saat itu bahkan kita diuji oleh Allah, tapi yakinlah Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Nyumber ya. Yakin akan hal itu. Masalahnya awak dhewe iki nggak yakin, iman itu belum tenanan gitu loh. Sahabat-sahabat Nabi ketika iman mereka tertanam kuat dalam diri mereka, Masya Allah. Ya, jangankan kok harus meninggalkan sesuatu, bahkan harus dibunuh pun mereka nggak takut. Iman tertanam kuat nih. Ya, iman tertanam kuat dalam diri mereka. Makanya ketika ada seorang sahabat yang mungkin juga bercerita, mungkin kita juga banyak lihat kisah ketika ada sahabat-sahabat kita yang meninggalkan riba, mungkin kelihatannya nggak kelihatan mewah. Dulunya naik mobil pakai dasi, sepatunya mengkilap terus, kemudian ganti haluan, cekelane gerobak atau yang lainnya. Mungkin mereka hina di mata manusia, tapi mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan ganti yang lebih baik. Apa? Bisa jadi dia lebih intens bersama keluarga, bersama anak-anaknya. Dia mungkin bisa membaca Al-Quran lagi. Itu termasuk ganti yang lebih baik. Tapi mungkin kita mengira ganti itu cuma harta. Enggak. Waktu berkumpul dengan keluarga yang lebih banyak, bisa ikut kumpul dalam majelis taklim yang mungkin sebelumnya kita nggak bisa. Itu Masya Allah nikmat yang luar biasa itu. Maka bersyukurlah. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yakin jika kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Dan yakinlah bahwasannya apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Tinggalkan sesuatu jika memang itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Banyak kisah-kisah akan hal ini. Orang-orang yang meninggalkan riba mungkin saat itu mereka, atau hal-hal yang lainnya yang haram ya, mungkin saat itu mereka saat itu juga diuji, jatuh bangun, tapi kesudahannya adalah kesudahan yang indah. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika punya uban tidak dicabut tapi diwarnai, bagaimana hukumnya? Boleh, asal jangan warna hitam. Ya, asal jangan warna hitam dan bukan warna-warna yang nantinya justru kita meniru gaya orang-orang kufar. Merah, kuning, hijau. Nah, nggak boleh. Ya, jangan. Boleh mewarnai, tapi perhatikan jangan sampai tasyabbuh bil kufar ya, tasabuh dengan orang-orang kufar. Juga jangan warna hitam.
Ini kebanyakan terjadi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Afwan Ustaz mau bertanya, jika orang tua sudah meninggal namun pernah melakukan kesyirikan yang tidak ia ketahui bahwasanya itu syirik, apakah ada kemungkinan Allah mengampuninya dan anak tetap bisa mendoakan orang tua untuk mendapatkan syurga? Terima kasih atas pertanyaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi fa insyaallah ini juga perlu kita pahami kesyirikan apa yang dilakukan. Ada syirkul asghar, ada syirkul akbar. Itu ya. Ada syirik kecil dan ada syirik besar. Kita juga nggak tahu syirik yang mana ini yang dilakukan karena juga tidak disebutkan dalam pertanyaan ini. Tapi jika memang orang tua kita tidak keluar dari agama Islam, teruslah untuk mendoakan orang tua kita. Karena kita juga tidak tahu, siapa tahu dia juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali jika memang orang tua kita benar-benar keluar dari agama Islam, wis nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan. Tetapi ketika kita juga nggak tahu kondisinya seperti apa, karena juga ilmu belum sampai kepada beliau mungkin, maka doakan beliau. Ya, doakan agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari hamba Allah. Bagaimana ketika ingin amar ma'ruf tapi takut akan timbul perdebatan? Karena orang yang ingin beramar ma'ruf ini gampang dibuat debat. Apakah orang ini tetap beramar ma'ruf atau tidak? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu apa sih? Mengajak orang berbuat baik. Ya. Kalau memang tujuan kita mengajak orang berbuat baik, ya cukup sampaikan, ayo ini, wes cukup. Ya, beramar ma'ruf itu lebih mudah daripada nahyu anil mungkar. Kalau nahyu anil mungkar kan mencegah orang berbuat mungkar, ini berat, banyak resikonya. Tapi kalau mengajak orang untuk berbuat baik, gelem alhamdulillah, enggak ya sudah, jangan memaksakan seseorang gitu loh. Jadi sebenarnya fa insyaallah kalau kita beramar ma'ruf, insyaallah enggak terlalu ada tantangan. Pak, ayo sholat, sitat, ayo wis gitu loh. Ayo baca Al-Qur'an, sudah kan itu sebatas itu. Ayo baca Al-Quran, kemudian kita maksa, nggak boleh ini ya. Ayo baca Al-Quran, nah, nggak boleh. Dengan maksa ya jangan. Udah aja, ayo baca Al-Quran. Dengan baiklah, dengan nada yang baik. Jangan memaksa seseorang. Ya, kecuali anak kita ya atau keluarga. Memang dalam berbuat baik perlu dipaksa, tapi menyampaikan kebaikan itu ya sudah kita sampaikan. Diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak, jangan berkecil hati. Doakan mudah-mudahan ya suatu saat dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar juga bersama-sama berbuat kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila jawaban kita jawab dengan singkat karena Masya Allah ini pertanyaannya oke ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa dipertemukan lagi pada sesi-sesi berikutnya dan tetap bersemangat dalam belajar agama. Semoga Allah tinggikan kedudukan kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.